hidup seakan kita hidup selamanya dan hiduplah seakan kamu mati besok. Jadi ibadah juga harus seimbang Kak. Pokoknya pinter-pinter ngatur waktu lah Iya, antara mana kewajiban sama kebutuhan kamu kayak Iya, gitu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MPI, balik lagi bareng kita di podcast Impian, Inspirasi Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih terkait dunia perkuliahan, terkait tantangan yang perlu dihadapi waktu kuliah dan lainnya bareng kedua narasumber inspiratif kita pada hari ini. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Boleh dari samping saya terlebih dahulu nih. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Zefania Safarina Fadilah. Aku mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Halo Zeva. Halo Kak. Ini baru maba ya guys, jadi masih seger-segernya gitu loh. Oke, selanjutnya narasumber kedua kita. Halo, nama saya Vela Christian Milena Putri, akrab dengan sapaan Vela. Saya mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam, semester 5. Halo Kak Vela. Halo. Wih, ini senior ya, karena semester 5. Oke. Nah, aku hari ini di podcast ini sebenarnya mau nanya-nanya aja sih terkait kesibukan kalian itu kan, yang mana ya pasti waktu kuliah itu pasti nggak luang gitu loh, pasti banyak banget kesibukan dari tugas-tugas dan yang lainnya. Nah, pertanyaan pertama nih aku mau nanya, kan kalian ini kuliah di Manajemen Pendidikan Islam, bener kan? Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian ini waktu kalian milih buat kuliah, menentukan kuliah di Prodi MPI ini? Boleh dijawab dulu dong dari Zeva dulu nih, dari maba kita. Oke. Aku memilih Prodi Manajemen Pendidikan Islam karena bagi aku sebenarnya suka untuk memasuki lingkup yang dimana itu sebuah keguruan ataupun tarbiyah ya kalau kita sebut dalam bahasa Arab ya. Nah, karena itu aku suka dan aku ingin menjadi seseorang yang memanajemen, bukan mengajar gitu. Nah, dan sering itu akhirnya aku memilih untuk menjadi salah satu bagian Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oh, keren banget ya. Jadi emang dari awal memang ini bukan salah jurusan ya, memang udah menentukan ya dari awal ya pengen masuk MPI. Nah, kalau Kak Vela nih gimana nih? Kalau aku sendiri sih sebelum kuliah udah pernah ngajar di salah satu SD di daerah Gresik. Dari situ saya mulai memiliki harapan kalau kepingin buka suatu sekolah suatu saat nanti. Wow. Nah, dari situ kepingin deh kuliah di Manajemen Pendidikan Islam kayak gitu Kak. Oh, keren banget guys. Jadi emang mau jadi kepala sekolah nih atau pemilik yayasan? Pemilik yayasan wow. lebih tepatnya. Keren banget. Aku dengar fun fact nih dari kalian berdua, katanya kalian ini satu alumni ya? Iya, Kalian satu alumni di Ponpes Gontor. Iya, benar banget. Wow, keren banget. Jadi ini semakin didekatkan lagi ya bersama MPI gitu. Iya. Oke. Aku lihat nih ya dari kalian berdua itu ternyata nggak hanya kuliah gitu loh. Kalau dari Zeva sendiri kan, Zeva juga aku lihat-lihat nih di IG-nya itu jadi influencer juga ya, sering betul. review-review produk Ya, skincare gitu ya, kayak yang ciwi-ciwi gitu. Kalau dari Mbak Vela sendiri kan udah punya small business ya, ngajar juga gitu. Nah, itu kalian kerepotan gak sih? Kan karena tugasnya itu banyak banget ya. Kalau jadi Zeva kan masih adaptasi, ini masih adaptasi juga pasti agak ada struggle gitu. Kalau Mbak Vela dari semester 5 makin banyak nih tugasnya nih ya, udah mulai mikir-mikir skripsi juga. Iya, benar. Nah, gimana nih kalian berdua menyikapi memanajemen waktu tersebut? Oke, dari Mbak Vela dulu mungkin. Boleh. Kalau aku sendiri sih suka bikin tulis itu lah itu.
bikin tuh malam, kepingin apa aja sih besok pagi. Nah itu nggak cuma satu plan tapi 2 plan, plan A dan plan B. Ketika nanti aku nggak bisa ngerjakan yang satu plan A, aku pindah ke plan B-nya, kayak gitu. Karena udah dari semester 1 kebiasaan kayak gitu, sebenarnya dari pondok sih udah kayak gitu, jadi lanjut ketika di luar jadi kebiasaan kayak gitu. Oke, jadi memang seorang planner ini ya, cocok nih sama MPI nih. Oke, kalau Zeva sendiri gimana nih? Kan juga duta juga kan, duta favorit. Dia Zeva ini terpilih sebagai duta favorit MPI ya. Sekaligus dia ini juga jadi brand ambassador juga, terus jadi influencer juga. Nah, gimana nih Zeva ngatur kehidupan kuliah kamu, memanajemen waktu kamu dengan berbagai kesibukan kayak gitu? Oke, aku menjawab ya. Kebetulan sama kak kita ya. Aku juga bikin to-do list ya. Tapi aku plan A doang. Jadi harus itu juga, saat itu juga gitu, harus ngelakuin apa yang aku udah planningin gitu. Kebetulan juga awal karena aku maba masih kerepotan, kira-kira bakal kepikiran tugas apa ya nanti gitu. Jadi aku membuat list apa yang terdekat dulu aku kerjain gitu. Nah, oke, keren banget loh. Kayak dari semester 1 udah mulai menyusun agenda-agenda hariannya, mulai menyusun planner gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau aku tanya nih kalian nih, mengenai tantangan apa sih yang mungkin bikin kalian itu semangat buat ngelakuin itu semua? Semangat buat kuliah, buat ngerjain bisnis, semangat buat untuk mengelola media sosial kalian, membangun personal branding kalian. Nah, hal apa sih yang urgent di diri kalian ini yang mengharuskan kalian untuk melakukan itu semua? Oke, kalau dari Zeva sendiri sih karena pantangannya Zeva tuh anak pertama ya, dan Zeva tuh punya adik juga sama-sama perempuan, dan dari kecil tuh ayah sebenarnya minta Zeva untuk jadi dokter, tapi belum rezekinya dan ya mungkin ada hal lain ya. Jadi sekarang Zeva kayak mengharuskan diri Zeva tuh harus bisa sukses sebelum umur 25 tahun gitu. Karena dari permintaan ayah sendiri agar nanti masa tuanya itu nggak terlalu capek gitu kak. Jadi masa mudanya dihabiskan aja ambis-ambis gak apa-apa. Kalau Mbak Vela nih gimana nih? Kalau aku sih ya ada satu alasan besar banget kalau aku mulai bisnis ini di tahun 2021 itu aku kehilangan sosok ayah. Jadi harus lebih struggle lagi buat ngejalanin hidup. Kalau kepingin kuliah harus cari bisnis, maksudnya harus berusaha dulu kayak gitu kak. Jadi alasan aku terbesar adalah keluarga. Buat sampai di titik ini adalah keluarga, ibu dan adik saya. Wah, keren banget guys. Keren banget loh narasumber kita hari ini tuh, bener-bener inspiratif ya. Oke, jadi dukungan keluarga itu penting banget ya untuk membantu mensupport kalian bisa survive di dunia perkuliahan itu. Betul. Nah, karena selain memberikan motivasi, keluarga itu juga memberikan kita untuk tetap semangat, tetap bertahan dan berjuang di dunia perkuliahan ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai perjalanan kalian waktu kuliah ini, gimana sih kalian untuk bisa, kan kalau dari Zeva sendiri kan masih adaptasi ya dari semester 1 masih. Betul. Nah, untuk itu gimana sih kamu bisa nggak kamu jelasin ke kita gimana caranya kamu bisa beradaptasi di waktu semester 1 ini? Karena kan beda nih ya, dari SMA ke kuliah ini tugasnya itu pasti beda gitu. Pasti kamu ada culture shock gitu lah. Nah, gimana nih kamu nih ngadepin itu semua? Aku tanya bentar, ini terkait tugas atau lingkungan teman-temannya kak? Boleh jelasin kamu dari tugas-tugasnya, dari teman-teman kamu gitu. Iya, aku izin jelaskan ya. Jadi menurut aku kalau tugas itu ya aku agak culture shock ya, soalnya kan aku yang kaget gitu, yang dulu aku di pondok jarang megang komputer gitu, yang Microsoft Word kayak gitu. Oh iya. Walaupun kenal tapi kayak waduh awam, masih kayak
kurang tahu lah gitu bahasanya. Nah jadi aku culture shock ya kalau soal tugas gitu. Tapi kalau misalnya tentang teman-teman gitu, aku kan orangnya sangat bersosialisasi, gampang kenal gitu. Extrovert gitu. Extrovert banget Bang. kalau orang-orang bilang. Habis itu jadi kalau misalnya untuk teman ya sosial gitu aku gampang. Ya. Oh, Alhamdulillah gitu. aja gitu aman. Ada saran nggak nih dari Mbak Vela? Saran dari aku sih udah prepare dari sekarang ya. Maksudnya semester 2 ini kan masih semester 1. Iya mbak. Terus ini pemanasan semester 2. Nanti lebih banyak lagi semester 3 sampai selanjutnya. Pokoknya pinter-pinter ngatur waktu lah Iya, antara mana kewajiban sama kebutuhan kamu kayak Iya, gitu. Mbak. Gitu. Paling capek semester berapa nih Mbak Vel? Aku sih di semester 3 kalau kemarin. Soalnya bener-bener posisinya lagi kurang mendukung. Maksudnya kondisi keluarga kurang mendukung dan tugas sangat banyak. Jadi keteteran di semester 3 sih kalau aku. Wah. Tapi alhamdulillahnya lulus gitu ya, bisa survive gitu loh. Alhamdulillah. Keren banget loh. Alhamdulillah banget. Oke. Nah, kalian nih ya, kalau aku lihat dari Mbak Vela nih, kan semester 5 ini udah mulai mikir judul skripsi. Bener banget. Udah mau disuruh nyusun bab 3 kan ya di Iya. matkul kualitatif Iya, nih. benar banget. Nah, kira-kira sulit gak? Maksudnya kalau Mbak Vela juga kan ada small business, ada ngajar juga. Nah, gimana tuh Mbak Vel? Kalau aku sih biasanya ngerjain tugas itu Mm-mm. setelah ngajar. Jadi kalau aku tuh pulang kuliah katakan aja jam 3 sampai rumah karena PP kan Kendrio nih dari Winsa Kendrio tuh PP. Kan jam 3 lah. Nanti prepare jam 4 mulai ngelesin. Terakhir selesai jam 8. Kalau anak-anak belum nggak ada PR nih. Oh, Kalau iya. anak-anak ada PR pasti pulangnya agak telat jam 9. Habis itu baru tuh buka laptop. Kerjakan tugas. Kalau emang nggak mumpuni banget, jam 9 langsung tidur. Lah nanti bangun tuh jam 1 malam kerjain tugas. Jadi tidur dulu kayak gitu. Kalau emang nggak mumpuni badannya, tapi kalau mumpuni ya dikerjakan langsung kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Pinter-pinter nganter waktu lah. Iya sih. Aku pribadi nggak bisa kayak gitu, guys. Karena moloran juga orangnya ini. Iya. Oke. Thank you banget loh. Udah dikasih saran. Iya, sama-sama Mbak Iya. Misha. Kita harus struggle bareng ya. Abis ini kan selesai nih semester 5. Semangat juga nih. Semangat juga buat Zeva. Karena nanti masih panjang nih perjalanannya. Masih ada 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5. dan seterusnya. Semoga kita sama-sama lulus Bareng, ya. bareng, jangan bareng. Iya, Kalau kalau- ini siapa? Iya, Oh maksudnya iya, Misha maksudnya- sama aku nih lulus bareng benar, kayak benar. gitu. Iya, kalau Zeva menyusul. Iya. Amin. Amin. Semangat Zeva, Iya. harus semangat. Iya, Kak. Amin nih di semester 7, guys. Ya, amin. Yuk, semangat 3,5. Oke, boleh. Nah, kalau setelah melewati tantangan nih dari dunia perkuliahan, kira-kira apa sih proyeksi kalian setelah lulus nantinya? Proyeksi kayak rencananya kalian bakal ambil karir di apa? Ambil masih dalam pendidikan atau di luar pendidikan gitu? Oke, aku mau tahu jawabannya dari Zeva dulu nih. Gimana? Ya, kalau dari Zeva sendiri sih kayaknya ya Mm-mm. bakal keluar, gak bakal sih tapi terlihat dari sekarang kayaknya aku keluar dari pendidikan. Oh, Iya, kalau ya kenapa? kalau aku sendiri ya Kak, karena aku mengembangkan diri aku tuh lebih ke, aku juga bisnis kan. Aku Oh, juga, gitu. ya, tapi lebih ke yang digital bisnis gitu. Terus juga aku lebih yang kayak entertainment gitu, ikut yang kayak bidang nari, bidang nyanyi, bidang MC, bidang acting kayak gitu Kak. Oh, gitu. Iya. Berarti mau ke terjun di dunia entertainment ini Iya, ya? insya Allah, Oh, keren kita doanya. banget loh. Oh, kamu mulai di dunia digital gitu ya? Iya. Kira-kira sekarang udah ada rencana apa nih?
Kira iya. bisnis atau Oh ya, bisnisnya. oh ya untuk bisnis insya Allah dalam 2 bulan ya mungkin Iya, ya, Win. semester 2 aku alhamdulillah didukung sama keluarga, aku mau bikin bisnis fashion. Wow. Boleh dijelasin nggak atau masih rahasia nih? Oh rahasia. Oh, rahasia. Ya udah deh. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Semangat terus. Udah keren banget loh ini. Amin. Kalau Mbak Vela nih gimana nih? Proyeksi setelah lulus? Proyeksinya ya, Iya. harapan kedepannya tuh kepingin tetap ngelaju dalam dunia pendidikan. Karena emang kepinginnya satu tadi ilmu bermanfaat tadi yang saya cari. Saya kepingin menyebarkan apa yang saya dapat ke anak didik saya. Tapi tetap Iya. ngelanjutin tuh bisnis biar bisa bermanfaat buat orang sekitar saya. Maksudnya adalah pekerja dari tetangga atau teman yang butuh pekerjaan nanti bisa gitu, bantu-bantu kayak gitu. Oh gitu, keren banget. Iya. Pasti. Jadi Mbak Vela ini aku taunya selain ngerjain bisnis nih ya, jualan dan lain-lainnya, itu suka bagi-bagi loh guys. Ya Allah, Iya, iya. Masya Allah. Iya loh. Gimana nih Mbak Vel, perasaannya Mbak Vela nih setelah kayak bagi-bagi sama orang, sedekah gitu. Iya. Jadi saya sendiri sama teman saya yang dulu sama alumni Gontornya itu kita bikin kalau setiap Jumat tuh bikin open donasi gitu loh Kak sebelumnya buat Jumat berkah. Lah tapi dibagiinnya sama saya. Jadi yang masak saya, dia yang buka donasinya, saya yang masak sama yang bagikan kayak gitu. Dari situ kita harus banyak bersyukur, banget banyak bersyukur. Maksudnya banyak banget orang yang dibawa kita. Betul. Soalnya saya sempet ya ini sedikit cerita di daerah Wiyung, saya tuh pulang bagian tadi Jumat berkah kayak gitu ada anak kecil dia tuh mulung. Saya tanya, kok nyari sampah deh, kok mulung, kok nggak sekolah? Iya mbak, pulang sekolah, dia SD. Saya di situ banyak bersyukur banget. Saya sudah di titik ini, sudah kuliah, sudah seenggaknya kita harus bermanfaat buat sama kita. Kayak gitu. Iya bener banget nih. Oh wow, oh my god, ini udah keren banget loh kedua narasumber kita ini. Beri tepuk tangannya dong. Mana? Aku mau dong daun berkat. Boleh ya nanti. Stay tune Kak, Jumat depan. Stay tune ya kak. Kak Vela mau tanya dong, struggle-nya gimana pas semester 5? Capek gak sih sebenarnya? Semester 5 ini kayak banyak banget ya. Tapi harus semangat. Soalnya sedikit lagi. Dikit semangatnya lagi, harus ini habis ini lulus kayak gitu. Jadi kayak gitu di Makin situ. mengobar. Kayak Iya. dulu pas lu sadis ya. Iya, waktu kelas 6 di pondok dulu juga kayak gitu kan. Capek banget rasanya mah. Iya. Kita tadi udah bicara banyak nih mengenai perjalanan kalian waktu Ya. perkuliahan. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira kalau kalian nanti, kalau kalian dikasih kesempatan buat balik ke masa lalu, nah apa sih yang pengen kalian ubah dari jalur karir yang kalian pilih ini? Aku pengen dengar jawaban dari Zeva, gimana nih? Halo. Kalau balik ke masa lalu terus jalur ya, karir ya. Kalau apa yang aku pengen ubah? Aku pengen mengubah mungkin beberapa sifat aku kali ya. Oh Bukan iya, iya. jalan ya. Aku pengen merubah beberapa sifat aku. Kadang aku tuh orangnya rada keras kepala gitu. Jadi kalau misalnya masa jadi pemimpin aku mau doang, aku doang gitu yang pengen Iya, iya. disampaikan terus dikabulkan gitu ya. Habis itu kalau dari jalannya sendiri sih aku nggak tahu. Iya, kalau balik ke masa lalu mungkin kalau jalur karir sih kayaknya aku ingin ini Kak, kayak pas dulu aku di pondok tuh aku kayak kurang bahasa gitu, kurang belajar bahasa ya ke Inggris ya. Kalau Arab kan aku udah agak lumayan lancar, dan sedangkan aku tuh sadar kalau misalnya bahasa yang lebih penting itu bahasa Inggris. Internasional gitu kan Iya, kayak. bener-bener Tapi banget. sedangkan aku dulu di kelas latas alor tanur ya Mbak ya, ngukur meja Mbak, ya Allah capek banget soalnya kan di pondok. Jadi aku ngerasa nyesel tuh
aku kurang belajar bahasa aja sih. Kalau misalnya aku balik ke masa lalu, aku pengen lagi semangat untuk belajar bahasa, lebih bangun gitu. Oh wow. Tapi kalau alumni pondok modern tuh biasanya emang jago-jago nih bahasa Arabnya nih ya. Kalian berdua nih jago-jago bahasa Arabnya loh. Amin. Terus Insya di Allah. UINSA kan juga disupport ada IBA-IBI juga kan Ya, buat maba. benar banget. Itu mungkin boleh serius di situ nih belajar bahasanya nih ya. Oke. Nah, kalau Mbak Vela nih gimana nih? Kalau aku sendiri sih benar kata Zeva, karena kita tuh anak pertama ya. Kelas kepalanya itu bener-bener harus diubah banget. Kalau ngulang ke masa lalu kayaknya bener-bener harus berubah. Itu dari sifat kelas kepala aku tuh harus nego kayak gitu, harus nego sama orang lain gitu. benar-benar. Tapi sebenarnya dari kelas kepala itu semangatnya tuh menggobar kayak gitu, harus dapet itu kayak gitu loh, kepingnya ini harus dapet nih kayak gitu. Greget ya, Mbak ya? Nah, gregetnya dari situ, semangatnya dari situ tuh. Kalau cuma harus dirubah sebenarnya, karena nggak baik tuh kayak gitu. Oh, tapi BTW aku juga anak pertama loh. Wow, pejuang semua ya. Iya. Circle anak pertama nih. Oke. Ya bismillah, semoga sebagai anak pertama kita mempertamai juga, membuka jalan juga untuk keluarga-keluarga kita, Amin, teman-teman amin, kita benar, buat banget. bisa lebih Lebih baik baik lagi. lagi, lebih Amin. sukses ke depannya Amin, lah amin, ya. amin, bener banget. Amin. Amin, amin. Nah, kalau itu kan tadi mengenai masa lalu. Ya, Tadi kita udah bicara masa depan Bener juga. banget. Nah, kita balik lagi nih ke manajemen pendidikan Islam, Oke. ke pendidikan Islamnya. Kira-kira apa sih kontribusi yang bakal kalian kasih sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi untuk memajukan pendidikan Islam? Nah, itu terserah sih kalau kalian nanti milih karirnya di luar pendidikan. Tapi kan otomatis kita sebagai lulusan manajemen pendidikan Islam ya pasti ada kontribusinya lah Bener. untuk pendidikan Islam. Nah, kira-kira gimana nih? Aku mau dengar jawaban dari Kak Vela dulu. Kalau aku sendiri sih dari awal tadi kan sudah jelaskan kalau aku kepingin banget bermanfaat buat umat. Apa yang aku dapat aku pengen bagi tuh ke orang-orang sekitar. Sempat dulu tuh suka banget satu doa tuh nggak pernah tinggal. Ya Allah, kepingin jadi orang bermanfaat buat umat. Masya Allah. Karena aku nggak bisa mastiin gitu loh. Aku besok tuh gimana kayak gitu loh di akhirat gitu loh. Aku kalau kepingin bisa bagi ilmu aku ke sesama aku, ke teman-teman aku, ke adik-adik kelas aku, ke anak didik aku. Semoga apa besok kita saling menguatkan, saling mengingatkan kayak gitu loh. Kalau aku salah juga diingatkan sama murid. Nggak boleh loh mbak kayak gitu, nggak boleh loh bu kayak gitu. Jadi alhamdulillah mereka tuh kayak support banget gitu loh. Kalau aku salah diingatkan, aku malah seneng kayak gitu. Berarti dunia akhirat harus jalan Harus, beriringan. bener gitu. banget. Harus seimbang. Harus balance banget. Harus. Oh, keren. Kalau Zeva nih gimana nih? Untuk berkontribusi ya setelah Iya. aku menjadi lulusan prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi walaupun aku nanti mau terjun ke dunia entertainment, aku mau insya Allah kalau aku mampu dan masih diberi umur, Amin. aku ingin mengabulkan salah satu keinginan almarhum paman aku. Ya, jadi aku dulu sempat keluarga aku tuh down di ekonomi, terus aku dibiayai sama paman aku pas di pondok. Jadi almarhum paman tuh pernah punya cita-cita ingin membangun pondok gitu. Masya Allah. Amin. Semangat. Iya, Mbak. Karena didukung juga karena nanti mau berkarir di entertainment ya. Iya, Boleh betul. nih mungkin jadi penyiar mengenai pendidikan Islam nih ya, buat promosikan pendidikan Islam gitu. Oke, keren banget nih. Nah, kan kita udah panjang lebar nih bicaranya nih ya tentang gimana perjalanan kalian, proyeksi masa depan, dan apa aja yang ingin kalian benahi dalam diri kalian. Nah, kira-kira ada nggak saran atau masukan nih buat teman-teman MPI yang lain atau teman-teman yang nonton podcast pada hari ini nih, buat tetap semangat
buat tetap berada di jalur yang benar ketika kita ada Kayak kena ketika kita Ide nasional. bener banget itu, karena pasti banyak struggle ke depannya. Nah, gimana nih kalian menyikapi dan memberikan saran ke teman-teman sekalian ini? Oke. Saran ya buat teman-teman nih, motivasi kah sekalian? Iya boleh dong. Oke. Sarannya buat teman-teman, buat ya ingat ya kalau misalnya kita tetap berjalan di dunia itu hidup seakan kita hidup selamanya dan hiduplah seakan kamu mati besok. Jadi ibadah juga harus seimbang Kak ya. Terus buat ya tahun 2024 sekarang ini yang seperti kita ketahui ya, tren teknologi itu udah macem-macem dan jangan sampai kita tuh kalah sama AI. Ya, Kalau bisa kita lebih keren daripada AI Iya, kan Mbak ya. bener banget, Betul ya. banget tuh. Jadi salah satu hal yang aku jadikan pantangan karena adanya itu kita AI. kalah sama AI tadi Iya. tuh ya. Kebanyakan pekerjaan aja tuh tersingkirkan manusianya gara-gara ada AI. Oh, bener banget. Jadi kalau bisa tuh kita membangun personal branding di mana orang-orang tuh kenal dengan salah satu kelebihan kita. Bener banget. Oh wow, iya bener banget nih Uni. Jadi personal branding tuh penting banget loh ya, Penting banget. untuk membranding diri kita, sendiri ya. membranding diri kita, memperkenalkan diri kita ke hal-hal yang Lebih baik. lebih baik, lebih positif. Oke. Kalau Mbak Vela nih gimana nih? Buat teman-teman MPI, semangat ya pokoknya. Maksudnya kayak gini loh, kalau kalian ngerasa susah, masih ada orang yang lebih susah dari kalian. Betul. Kalau mau mencari ilmu, lihatlah ke atas, karena masih banyak orang yang pintar daripada kalian. Betul. Tapi kalau lihat harta, lihatlah ke bawah, karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Banyak-banyak bersyukur pokoknya, kayak gitu. Harus bersyukur banyak-banyak pokoknya. Gitu. Oke, Masya Allah banget. Ini aku berasa di Kayak bareng siraman rohani. Iya, rasanya. siraman rohani bareng dua ustazah kita. Amin. Oh iya, hari Jumat bener. Hari Jumat berkah. Bener banget. Bener banget. Nah, itu dia teman-teman, sesi terakhir pada podcast kita hari ini bareng Zeva dan juga Mbak Vela. Semoga kalian enjoy ngedengerin podcast kita. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya dari Podcast Impian tetap di channel HMP MPI Uinsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.